Saya ikutan juga, tapi tergantung keputusan MUI lagi. Tidak setuju karena kenapa kita harus boykot ya? Karena produksi Israel itu kan juga berguna untuk banyak orang di Indonesia. Kalau aku pribadi sih setuju ya, apalagi gak usah ngomong tentang agama deh, sesama manusia. Kalau lihat tentang genosida yang terjadi, menurut aku kita salah satu cara berkontribusi untuk membantu mereka ya dengan memboikot sih. Ya jadi let's say kalau memang itu benar, apa sih mendukung ke arah yang perang tadi atau apa, saya rasa saya tidak akan setuju ya. Karena saya jujur aja nggak tahu apakah kebenarannya itu valid. Apakah memang brand-brand ini support directly ke arah kekerasan atau konflik ya. Kalau dari aku sih memilih tetap cintai produk-produk Indonesia kali ya. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan masyarakat pemirsa. Mungkin terbelah ya, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tapi saya mau tanya langsung ke Pak Faisal. Ini langkah yang sudah dilakukan pemerintah apakah sudah tepat? Karena mengingat ini kan cukup berdampak. Atau mungkin bisa dijelaskan sebenarnya dampak terhadap perekonomian RI sampai sejauh ini seperti apa sih? Apalagi memasuki bulan Ramadan ini nanti Pak. Dampak terbesar kalau dari sisi ekonomi tentu saja yang pertama kali adalah sektor retail ya, retail yang menjual berbagai macam barang, produk ya, dan juga jasa. Nah jadi ini yang biasanya yang selama Ramadan juga ya, retail itu yang meningkat biasanya dari sisi penjualannya karena demand-nya tuh memang meningkat. Nah jadi begitu ada boykot ya terhadap satu produk-produk tertentu, nah apalagi jika produk yang diasosiasikan terafiliasi ini adalah salah satu yang menjadi bagian dari keseharian daripada masyarakat, jadi begitu ada boykot jelas akan terasa ya dampaknya. Nah oleh karena itu menurut saya tadi disampaikan bahwa di satu sisi pemerintah tentu saja mendukung upaya untuk mengakhiri agresi daripada Israel. Dan kalau kita melihat bagaimana selama ini giatnya dari Kementerian Luar Negeri untuk berdiplomasi ya, untuk mengecam, kencang sekali. Nah, jadi ini dari sisi kebijakan luar negerinya sebetulnya harus sejalan ya dengan kebijakan di kementerian-kementerian yang lain termasuk dengan perdagangan. Nah ini Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan kan ini sebetulnya erat sekali ya, terutama dalam hal perdagangan luar negeri. Nah jadi kalau sudah kencang sekali dari sisi diplomasinya karena ini gerakan moral ya. Nah dari sisi perdagangan juga itu tadi harus ada yang upaya untuk mendukung itu. Nah jadi kalau hanya misalkan mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak, ini jadinya malah jadi masyarakat mungkin juga bingung. Jadinya bijak itu seperti apa? Jadi artinya ini mau boykot atau tidak gitu, yang mana? Nah, jadi paling tidak ada rambu-rambu ya daripada pemerintah yang lebih spesifik, yang paling tidak memberikan arah, tidak usah mungkin terlalu detail ya, tapi memberikan arah bagi masyarakat. Jadi misalkan saya tidak tahu, jadi ini memang perlu ada satu kapasitas dari pemerintah untuk menginvestigasi, meriset lebih jauh misalkan produk-produk yang beredar di Indonesia. Kalaupun tidak bisa mengeluarkan daftar negatif ya atau maka daftar positif ya. Jadi artinya yang sudah jelas bukan tidak terafiliasi misalkan. Nah, paling tidak seperti itu gitu. Jadi kalau dibiarkan mengambang nanti akan berulang lagi nih. Ya, tahun-tahun depan juga begitu. Oke. Gitu. Salah satu juga produk yang banyak disebutkan ini dihindari atau harus diboikot adalah produk kurma Israel. Ini mungkin Pak Liam bisa menjelaskan ya, karena memasuki bulan Ramadan ini kurma tentunya adalah produk yang sangat-sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana kemudian bisa mengartikan produk kurma ini, orang-orang tidak tahu ini produk kurma Israel yang seperti apa. Ya, terima kasih ya. Intinya bukan produknya, akan tetapi produk yang digunakan hasilnya untuk kepentingan dukungan terhadap tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Itu intinya ya. Produk bisa beragam. Seperti yang saya jelaskan tadi, keharaman di sini bukan kepada zat, bukan kepada produknya, tetapi mentransaksikan satu produk yang hasilnya digunakan untuk kepentingan imperialisme, kepentingan genosida, dan kepentingan untuk mendukung pembiayaan terhadap genosida itu. Baik langsung maupun tidak langsung. Esensinya di situ. Ketika ada orang puasa kemudian disuguhin kurma, kan nggak perlu tanya kita.
kurmanya ini dari mana. Yang penting itu kurma diberikan secara halal, dari sumber yang halal. Ini bukan dari pencuri begitu, bukan hasil pencurian, ya sudah kita makan. Tetapi bagi kita yang akan belanja, kita akan beli, ketika kita tahu bahwa produk itu adalah produk dari produsen yang terafiliasi oleh agresor, maka kita stop bermuamalah, bukan mengharamkan orangnya, tetapi mengharamkan tindakannya, sehingga dengan kita muqoto'ah, dengan kita berhenti bertransaksi, diharapkan akan memberikan efek jera. Nah, ini arahnya sebenarnya ya. Kita tentu juga menyadari, tidak menutup mata atas dampak dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, banyak juga riset yang dilakukan setelah fatwa ditetapkan ya. Ada riset dari Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang menyatakan bahwa lebih dari 95% masyarakat responden ini mentaati fatwa dan kemudian melakukan belanja terhadap produk-produk itu selektif. Saya kira ini kabar baiknya ya. Artinya dari riset ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berada di dalam satu saf pendukungan terhadap kemanusiaan universal, mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, dan mengecam tindakan Zionisme, tindakan imperialisme, tindakan genosida yang membahayakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Satu saf juga dengan policy pemerintah, policy presiden, policy menteri luar negeri. Nah, tinggal nanti pelaku usaha juga demikian harusnya. Bukan hanya sekedar mengejar cuan, tetapi menegasikan pertimbangan kemanusiaan itu. Bahwa dua-duanya memiliki keterkaitan. Kadang ada juga yang hanya berpikir soal ekonomi, tetapi tidak berpikir secara utuh dan holistik pada aspek kemanusiaan yang bersifat universal ini. Saya kira hal ini juga harus menjadi pertimbangan dan satu kesatuan di dalam policy-nya. Pak Niam, mungkin masih berbicara soal kurma tadi, supaya ini tidak simpang siur. Apakah memang produk kurma Israel ini sudah ada yang masuk ke Indonesia, Pak? Karena saya bukan pelaku usaha dan juga bukan pengawas di bidang usaha, saya tidak tahu persis. Akan tetapi setelah muncul isu publik ini, pasti ada asapnya ya, ada apinya. Tadi ada asap, ada api. Kemudian masyarakat memiliki kearifannya tersendiri. Muncullah beberapa kriteria, bahkan di media sosial itu ada mengadres beberapa merek tertentu, kemudian barcode tertentu yang menunjukkan bahwa ini berasal dari produsen Israel atau yang terafiliasi. Cuma apakah itu benar atau tidak, disinilah peran pemerintah sebenarnya. Memverifikasi, memvalidasi, dan juga mencegah kalau memang itu bagian dari black campaign. Nah, dalam konteks ini pun MUI juga mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai tanya jawab terhadap fatwa. Ketika ada pihak-pihak yang menjadi korban ya, salah maksud respon publik terkait dengan implementasi fatwa ini, kita berdiskusi. Kalau memang benar, ayo kita klarifikasi secara bersama-sama. Tapi kalau memang benar, bukan berarti kiamat ini. Tahap yang pertama, ya mendeklar bahwa memang kemarin perusahaan kami dengan indikasi ABC, tapi sekarang, misalnya ada komitmen secara bersama-sama berada di dalam policy pemerintah untuk memerangi tindakan kekerasan yang ada di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Saya langsung ke pemerintah, ke Pak Is. Pak Is, ini mengenai daftar produk-produk kurma tadi, ini kan kembali lagi ya, sudah ada produk-produk yang beredar di sosial media terkait dengan produk kurma khususnya. Simpang siur, Pak, dari pemerintah apakah akan menindaklanjuti ini atau memang benar ada kurma Israel ini masuk, Pak?
Ya, makasih Mbak Gita. Jadi seperti kami sampaikan tadi, pada prinsipnya kami sih sangat mendukung. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mendukung dari aspek perjuangan ini melalui politik, melalui sosial dan melalui ekonomi. Nah, tadi terkait dengan daftar produk, memang kami belum menelusuri untuk daftar produknya. Tapi yang sekali lagi untuk memang jalannya cukup panjang. Jadi memang ini tidak hanya terkait dengan satu kementerian perdagangan. Nah, yang saling ini dengan aspek ekonomi, Kementerian Perdagangan juga tetap tidak membuka hubungan dagang dengan pihak Israel. Kalaupun ada produk yang tadi disinyalir berasal dari Israel, tentu melalui pihak ketiga, pihak negara ketiga dan sebagainya. Tentu ini perlu perlu penelusuran lebih jauh. Ini memang harus ada penelusuran lebih jauh. Kalau secara umum yang disampaikan laporan kepada kami terkait dengan para pelaku usaha, yang paling terdampak justru bukan produk-produk seperti itu, tapi lebih ke satu, contohnya tadi makanan siap saji, kemudian produk-produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang beredar di media sosial ini diduga terafiliasi dengan Israel. Dan itu memang secara ini pada umumnya prinsip hubungan itu kan prinsip hubungan sebagai prinsipal gitu. Jadi prinsipal kepada misalnya contoh makanan siap saji kan hubungannya prinsipal dengan negara-negara tertentu yang diduga saja. Nah, ini yang perlu pembuktian secara panjang kalau yang ini gitu. Nah, kalau untuk produk-produk yang tadi seperti contoh kurma, kita mungkin bisa kita telusuri, tapi yang ada itu adalah pasti bisa dipastikan melalui pihak negara ketiga atau pihak-pihak ketiga, karena kita Indonesia ini tidak punya hubungan baik diplomatik maupun perdagangan dengan Israel secara langsung. Mungkin itu Mbak Gita. Baik, saya nanti juga akan minta tanggapan langsung dari pelaku usaha Bang Sarman, namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.